Haleluya. Saya harap malam ini kita semua bersuka cita. Haleluya, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita beristirahat, saya rindu membaca firman Tuhan. Sedikit merenungkan firman bersama dengan saudara, karena saya butuh firman, saudara butuh firman. Kita semua memerlukan firman. Kita perlu Tuhan, kita semua membutuhkan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Janji Tuhan kepada murid-murid. Ada kuasa. Aku akan memberikan apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Ada janji, tetapi juga harus ada ketaatan. Saudara, jangan pernah berharap tentang sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat dicurahkan atas kita, tetapi kita tidak mau taat sama Tuhan. Kamu akan diberikan kuasa itu, tetapi yang kamu harus lakukan adalah kamu harus taat. Kamu jangan kemana-mana, kamu harus diam, kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kuasa itu dicurahkan atas kamu. Saudara, kekristenan adalah berbicara juga tentang bagaimana kehidupan kita taat atas apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Murid-murid adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Makanya Tuhan tahu, Tuhan paham betul bahwa mereka tidak mungkin bisa berbuat lebih tanpa kuasa itu. Mereka perlu kuasa itu. Karena tanpa kuasa itu Petrus akan tetap menjadi Petrus sang penakut, Petrus si penyangkal Tuhan, Thomas pribadi yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan, dan lain sebagainya. Tetapi dengan kuasa itu Petrus akan menjadi pemberani, Thomas juga akan menjadi pemberani, menjadi pribadi yang percaya sama Tuhan. Tetapi yang harus mereka lakukan adalah taat. Jangan kemana-mana sampai diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi pertanyaan bagi kita, maukah kita taat sama Tuhan? Kuasa itu ada, pribadi itu ada. Parakletos, penolong, penghibur, pembela, pengacara kita itu ada. Tuhan siap curahkan bagi kita. Masalahnya maukah kita taat? Maukah kita sabar? Dan maukah kita menanti dengan sungguh-sungguh sampai dicurahkannya Roh Kudus atas setiap kehidupan kita? Saudara, saya mau katakan, saudara butuh Roh Kudus. Saudara memerlukan Roh Kudus. Di situasi-situasi yang sulit ini, saudara butuh Roh Kudus. Saudara butuh penolong, saudara butuh pembela. Dikala tidak ada yang bisa bela saudara, Dia adalah Parakletos, Dia adalah pembela kita. Dia adalah penolong kita. Dia adalah penghibur kita. Tetapi garis bawahi bahagian penting yang tadi saya sudah bacakan. Pribadi itu ada. Tetapi maukah kita taat atas apa yang Tuhan mau sampai dicurahkannya lah Roh itu atas hidup kita? Tidak akan mungkin terjadi Roh itu dicurahkan pada waktu Petrus tidak mau taat. Murid-murid tidak mau taat dan mereka pergi tanpa mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Tentunya mustahil. Tetapi menjadi
tidak mustahil. Mereka akhirnya dipenuhi. Petrus yang pernah menyangkal Tuhan menjadi pemberani, menjadi pemberita kebenaran, menjadi rasul yang memberitakan kebenaran Tuhan dengan luar biasa. Sekali dia berkhotbah, ribuan orang datang kepada Tuhan. Padahal berapa waktu yang lalu setelah Yesus ditangkap dan mau disalibkan, dia menyangkal Tuhan. Tetapi setelah dia dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi, Alkitab menceritakan dengan luar biasa. Dia memberitakan firman Tuhan dengan berani. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saya mau katakan, saudara butuh Roh Kudus. Saudara perlu Roh Kudus. Saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Karena dengan kuasa itu kita akan melakukan banyak hal yang luar biasa dan membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.